Bareskrim Polri geledah kantor desa Kohot setelah Arsin tak penuhi panggilan polisi. Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantor desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, pada Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025, malam. Pantauan tribuntangerang.com di lokasi, penggeledahan itu dilakukan oleh sejumlah anggota Polri, yang terdiri dari penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang. Sebelum menggeledah, penyidik tampak menjelaskan soal penggeledahan itu terlebih dahulu kepada penjaga kantor desa dengan menunjukkan surat tugas. Kami datang ke sini untuk menjalankan tugas, untuk memeriksa berkas-berkas dan data yang ada di ruang kantor desa Kohot. Kami pun ada surat perintahnya, ucap salah satu anggota Bareskrim Polri terhadap penjaga kantor desa tersebut. Setelahnya, para petugas pun langsung masuk ke ruang kepala desa Kohot, Arsin, dan langsung memeriksa berkas yang ada. Tim dari Inafis Polresta Tangerang juga turut mendokumentasikan berkas yang telah dibawa oleh Bareskrim. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inafis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa Kohot. Petugas tampak melakukan penggeledahan secara detail dengan membuka loker hingga lemari berkas milik para pejabat desa tersebut. Di ruangan sekretaris desa Kohot pula terdapat sebuah foto Kades Arsin yang terpampang di bawah foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam penggeledahan di kantor desa setinggi 2 lantai itu, tak ada satupun terlihat pejabat desa Kohot yang tampak hadir. Di samping itu, anggota keluarga dan istri kepala desa Kohot, Arsin, juga turut diperiksa Bareskrim Mabes Polri terkait pagar laut pada Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025, malam. Berdasarkan pantauan di lokasi, istri Arsin yang tampak mengenakan pakaian putih corak hijau, tampak duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri, istri Arsin itu juga tampak ditemani satu anggota keluarganya, yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krim dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara, BAP, soal pagar laut. Tak hanya itu, Bareskrim juga rencananya akan menggeledah kantor desa Kohot dan 2 rumah Kades Arsin yang terletak di desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanip diketahui mangkir dari undangan Bareskrim Polri untuk diklarifikasi soal kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Jadi, Kepala Desa, kami sudah memanggil, diundang untuk klarifikasi, tapi belum hadir, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025. Namun, undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Karena proses klarifikasi, proses lidik, kami undang. Tentu saja kalau undangan, klarifikasi kan sifatnya undangan. Jadi bisa terserah tidak hadir, ujarnya. Setelah kasus tersebut masuk dalam tahap penyidikan, Bareskrim Polri pun mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Penyidik akan kembali memanggil 25 orang saksi dalam kasus pagar laut tersebut. Ini kita tunggu hasilnya dan disampaikan saat ini adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat hak guna bangunan, SHGB, dan kemudian akan kembali memanggil 25 saksi, kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025. Trunoyudo memastikan, satu saksi yang akan dipanggil dalam proses penyidikan ini adalah Kepala Desa Kohot, Arsin. Iya, Kades Kohot, itu masuk bagian daripada yang akan dipanggil, kata Trunoyudo. Berbeda dengan tahap penyelidikan, pada tahap penyidikan Arsin tak bisa menolak dan memiliki konsekuensi bila mangkir dari panggilan penyidik. Dalam proses penyidikan tentu ada konsekuensi dalam melaksanakan pemanggilan, itu wajib untuk dihadiri dan diambil keterangannya, kata Trunoyudo.
Mobil mewah Honda Civic berwarna putih milik Kades Kohot yaitu Arsin tampak terparkir saat kediamannya digeledah Bareskrim Polri pada Senin malam 10 Februari. Rumah luas berwarna putih tersebut digeledah oleh sejumlah penyidik Bareskrim Polri sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat izin proyek pagar laut di Tangerang. Tampak mobil Honda Civic berplat nomor B412SIN terparkir di rumah Arsin. Kemudian ada pula mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Namun tidak tampak Kades Kohot berada di rumahnya saat penyidik masuk dan menggeledah seisi kediamannya tersebut. Hingga saat ini pun keberadaan Kades Kohot tidak diketahui. Sosoknya disebut tidak pernah lagi terlihat setelah dianggap ikut terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin di desanya dikenal sebagai orang kaya baru. Sejak terpilih menjadi kepala desa pada 2021, Arsin mendadak jadi jutawan. Dia memiliki mobil mewah, motor, hingga Jeep Rubicon. Dan Rubicon ini yang menjadi awal kecurigaan warga terhadap Arsin. Dia juga diduga terlibat dalam pencatutan nama warga tanpa izin untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Salah seorang warga Kohot yang enggan disebutkan namanya mengatakan identitas beberapa warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu. Arsin disebut juga pernah bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagai bank harian atau bank keliling sebelum menjadi Kades Kohot. Setelah pengalamannya sebagai kuli borongan dan bank keliling, Arsin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan. Pada 2019, dia mencalonkan diri sebagai Kades Kohot, tapi gagal. Saat itu juga dia diangkat menjadi sekretaris desa. Pada pemilihan Kepala Desa 2021, dia kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga saat ini. Sejak menjabat sebagai Kades, kekayaannya meningkat pesat, terutama setelah terlibat dalam proyek pembangunan PIK 2. Meski Bareskrim menyebut telah memeriksa Arsin, warga Kohot nyatanya belum melihat batang hidung Arsin bin Asib. Hingga muncul gerakan tangkap Arsin dalam lingkungan desa Kohot di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Gerakan tangkap Arsin dibentuk oleh kelompok Laskar Jiban. Ketua kelompok tersebut, Aman Rizal, mengatakan bahwa anggotanya mencapai 400 orang. Warga Kohol sebelumnya pernah mengadukan Arsin ke Inspektorat dan Bupati Tangerang, namun tidak ada respons. Aman menduga ada pihak yang melindungi Arsin hingga laporan warga tidak digubris.